saudara, dengan pujian kita, amin. Tanganmu yang telah buka hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu Tuhan, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Somebody say, oh 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 oh, puja namamu. Oh 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 oh, puja namamu. Hidupku bersama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Mari diagungkan Dia, keagunganmu Tuhan, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Sing it out, oh, 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 puja namamu. Oh, 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 oh. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, oh, 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 puja namamu. Oh, 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 puja namamu. Yeah. Jesus. Engkau melihat tangan-tangannya, bertepuk tangan Tuhan. Itu tandanya kami mengagungkan Engkau Tuhan. Bukan sekedar tepuk tangan biasa, tapi ini tanda kami mengagungkan Engkau. Karena segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Katakan, to God be the glory, to God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami katakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami katakan Yesus mulia. Mari angkat tanganmu dan katakan, wow, oh, 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 puja namamu. Yeah. Oh, 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 puja namamu. Oh, 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 puja namamu. Oh, 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 puja namamu. Puja namamu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang panjang. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyembahan, pujian yang ada. Kami membuka hati kami untuk Engkau taruh sesuatu di dalam benih kami. Taruh firman-Mu, meteraikan di dalam nama Yesus. Semua yang kami terima akan bertumbuh, akan berbuah, akan berdampak. Dan semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua.
Shalom semua, shalom. Saudara, kita buka Amsal 4 ayat 23. Masih kita buka Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Mari 1, 2, 3. Jagalah hatimu, dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, segala sesuatu di dalam dunia ini, dalam hidup saudara, di dalam pekerjaan, menentukan hidupmu. Hatimu menentukan masa depanmu, saudara. Hati yang terluka tidak bisa membuat masa depanmu jadi lebih baik. Hati yang terluka ketika saudara menjadi suami, menjadi istri, tidak bisa memimpin keluarga menjadi lebih baik. Hatimu terluka, saudara tidak akan sulit sekali untuk bicara lembut kepada pasanganmu. Saudara tidak akan bisa menghormati keluargamu, mertuamu, mantumu. Ketika apa? Ketika hatimu terluka. Yang mengerti katakan amin. Maka firman Tuhan, dari situlah, dari hatimu lah terpancar sebuah kehidupan. Kehidupanmu ada atau tidak terpancar dari hatimu. Bukan dari uangmu, bukan dari perusahaanmu, atau dari lain-lain. Tapi dari hatimu, saudara. Saudara, hari ini saya mau cerita tentang trauma masa lalu. Dan saya percaya setiap orang mengalami trauma-trauma masa lalu. Mungkin hari ini umurmu 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, bahkan 30 tahun mungkin ada di sini atau lebih muda lagi. Tapi saudara pernah gak bayangkan bahwa saudara punya trauma di masa yang begitu lama? Ada orang umur 70 tahun, traumanya di umur 5 tahun. 65 tahun dia pelihara masa-masa traumanya. Sehingga hati itu terluka. Dan saudara hidup dalam terluka. Ketika hidupmu dalam terluka, begitu banyak perubahan terjadi dalam hidupmu yang sangat negatif. Saya kasih contoh, saudara. Suatu ketika saya bersama para pelayan Tuhan pergi ke sebuah fellowship gereja, saudara. Nah, satu wanita remaja waktu itu ada di mobil saya sebagai petunjuk jalan karena dia yang tahu lokasinya. Lalu saya bilang sama si Novi gitu ya. Nov, kamu yakin ya, tahu ya, jangan nyasar ya, karena supaya kita nggak telat. Lalu si Novi berkata, oke, jelas kok, saya ngerti, saya tahu tempatnya, pasti kita nyampe. Sudah nyampe di Megamendung, lalu saya tanya sama dia, oke, letaknya di mana? Dari sini belok kiri, belok kanan, ada putaran, belok kiri, terus aja nyampe gitu kan. Lalu saya belok kiri, belok kanan, ada putaran, terus aja kiri, terus aja nyampe. Tiba-tiba nggak nyampe, nyasar. Lalu saya mulai tanya sama Novi gini, Nov, katanya ngerti, katanya pernah survei, kok nyasar? Saya nanya cuma gini nih, kok nyasar? Katanya jelas, katanya nggak ini, kok nyasar? Lalu dia dengan sangat malu berkata, sorry kok, salah, mungkin ada yang kelewatan. Boleh gak kita ulang lagi jalannya? Oke, akhirnya kita mundur lagi. Lalu saya bilang, belok mana nih? Kiri, kanan, ada putaran, terus, kiri, terus. Diulang lagi dong. Kiri, kanan, ada putaran, kiri, terus. Ketemu hutan, gelap total. Lalu saya bilang gini, katanya jelas, kok nyasar, udah malam nih. Saudara, di dalam kegelapan itu ada seorang wanita, ada suara nangis wanita. Saya kaget tuh, saudara, ini ada suara apa nih? Udah gelap sih, saudara. Keheningan ada suara nangis. Taunya Novi itu lagi nangis luar biasa. Lalu saya bilang sama Novi, tadi kan kok Paulus cuma bilang, di mana alamatnya? Kan saya nggak marah, kok kamu nangis? Tambah nangis. Wah, saya bilang ini ada masalah nih. Besok paginya saya pikir mau ngobrol, saya mau tanya, mau konseling nih anak. Lalu saya tanya, ada apa Nov? Kemarin nangis. Kenapa kamu nangis? Saya nanya gitu kan. Lalu anak ini tiba-tiba waktu ditanya, kenapa kamu nangis? Matanya keluar air mata, berkaca-kaca, nangis lagi. Jadi saya buat barisan sakit hati saat itu, saudara. Nangis semua, saudara. Saya pikir gimana cara ngomong sama orang yang baru ditanya udah nangis, saudara. Lalu saya tunggu 15-20 menit, lalu saya berkata, oke, kita ngomong sekarang, tolong jangan nangis. Lalu mulai cerita, Novi ini mulai cerita. Ceritanya Novi bisa menjadi peristiwa trauma masa lalu kita semua. Yang saudara lihat dan saudara perdengarkan setiap hari dalam keluarga saudara. Novi cerita, kok saya ini 3 bersaudara semua wanita. Waktu 15 tahun yang lalu, dia umur 20 waktu itu, dia bilang waktu 15 tahun yang lalu ketika umur saya 5 tahun, saya bersama cici-cici saya masing-masing kecil, masih kecil luar biasa. Kalau papa itu pulang dalam keadaan mabok,
Papa itu bisa memperlakukan mama itu udah kayak binatang dan tidak ada rasa kemanusiaan dan seperti orang kerasukan setan. Mama bisa ditendang, mama bisa dipukul, mama bisa digampar, mama bisa dijambak, mama bisa diseret dari belakang keluar, ditendang dan ditendang luar biasa. Kami 3 anak kecil saat itu nggak punya rasa ngerti untuk melawan, untuk membela mama. Tapi kami bertiga nangis luar biasa, kami ketakutan, kami kebingungan kenapa ada seorang papa yang menjadi figur kasar luar biasa. Dan peristiwa itu berulang-ulang kali terjadi sehingga itu masuk kok ke dalam diri saya. Sehingga kalau ada pria mulai bertanya kenapa? Ada tanda tanya lalu menekan kenapa begini, kenapa begitu. Itu dia, Novi itu mengingat 15 tahun yang lalu ada sebuah peristiwa penganiayaan terhadap mamanya secara bertubi-tubi. Trauma masa lalu. Saudara, di dunia ini ada 2 alam, saudara. Alam sadar dan alam tidak sadar. Alam sadar itu kalau ketika saya misalkan ajak koordinator di tempat ini, Ardi misalkan ya. Saya bilang, Di, jangan macam-macam ya, kita berantem nih. Berantem nih ceritanya. Berantem, kita pukul-pukulan, tonjok-tonjokan. Tentu saja pendeta yang menang dong, karena saya khotbah. Dia kalah kan, kalau yang khotbah dia yang menang. Saya ngomong, saya menang. Dia saya pukulin, hancur-hancuran. Dia trauma, saudara. Sakit hati sama saya. Itulah yang disebut trauma sadar. Dia sadar, dipukul dan kalah. Ada orang trauma alam tidak sadar. Waktu kecil, waktu dulu nggak bisa buat apa-apa. Melawan nggak bisa, dilecehkan nggak bisa. Itu tersimpan di dalam hati. Saudara, luka kecil, luka besar tetap namanya disebut luka. Luka ketemu apa saja akan terus terluka. Ditoel sama kapas pun akan terluka. Luka kecil seperti cantengan, ditoel sedikit sakitnya luar biasa. Hatimu kalau terluka, saudara akan bingung, saudara akan ketakutan dalam hidupmu. Tanda-tanda orang terluka, kebingungan, ketakutan, nggak bisa memutuskan apa-apa, emosian, labil, bekerja nggak bisa benar, nggak punya tanggung jawab, pemarah, sensitif tinggi. Saudara bisa bayangin ya ketika hidupmu terluka, lalu saudara berdoa minta pasangan. Dapat pasangan yang saudara nggak tahu sejarahnya. Dapat pasangannya terluka juga. Orang terluka, ketemu dengan orang terluka akan berantakan. Makanya saudara waktu menikah kenapa kayak neraka kecil-kecilan? Kenapa? Karena dasarnya hatimu sedang terluka. Saya orang terluka, sangat terluka. Nanti saya cerita saudara. Orang terluka, ketemu apa saja jadi masalah. Ketemu apa saja jadi ribut. Atau ketemu apa saja, maunya mati, maunya bunuh diri, maunya galau, maunya pusing, stres tinggi, depresi. Itu tanda orang terluka. Dikasih tanggung jawab, kepercayaan, gak bisa. Disuruh lakukan apa? Lari dari tanggung jawab. Saudara, cerita kedua, ketika ada retret anak-anak muda, saya diundang untuk bicara tentang hati Bapak, saudara, hati Bapak. Jadi saya khotbah kalau saudara nggak punya hati Bapak, saudara akan kehilangan sebuah figur. Akibat anak remaja kehilangan figur, akan terjadi kenakalan remaja, akan begini. Figur Allah harus diganti dengan figurnya Tuhan Yesus. Tanpa kasih hidupmu akan berantakan, tanpa kasih hidupmu akan kacau. Berapa banyak yang mau maju dipulihkan, begitu banyak remaja dipulihkan. Mereka angkat tangan terima Yesus, mereka mulai mengampuni. Lalu saya berkata, ikuti doa saya, semuanya maju. Saya ingat saat itu ada remaja, saudara wanita, kan cantik luar biasa. Tinggi sekali, paling tinggi itu remaja, wanita. Tinggi, cantik luar biasa. Di sebelah kiri saya nih, di depan kiri saya. Jadi waktu saya berkata, ayo angkat tangan kedua tanganmu, lalu ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hari ini saya mengaku bla 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 bla. Hari ini saya mengampuni papa saya, mengampuni, memberkati papa saya. Semua orang bicara sambil menangis. Satu anak remaja ini tiba-tiba teriak-teriak, pukul-pukul lantai. Dia ngamuk luar biasa. Semua barang di dekatnya dilempar, semua pengerjaan di dekat itu ditendang, dipukulin saudara. Saya kan lagi begitu tanggung jawab juga ya. Anak orang ngamuk gara-gara saya kan ceritanya kan. Saya deketin, untung dia takut sama saya loh. Dia lari ngibrit saudara, dia bilang jangan sentuh saya, jangan pegang-pegang ya. Kok jangan pegang-pegang, awas saya pegang. Lari masuk ke dalam kolong mimbar. Nyumpet ketakutan, kayak orang ketakutan trauma. Saya bilang ini ada masalah nih. Lalu saya bilang sama panitia, tolong ketemu anak itu, saya mau ngobrol sebentar aja 10 menit. Dapat nih, lihat ya orang terluka ngomongnya kasar. Muka tuh cantik, tapi kelakuan kayak Rembo saudara. Kenapa kok? Saya mau tanya nih, tanya apa?
Aduh, gue serem banget nih. Gue lebih berani ketemu setan daripada orang kayak gini nih. Mau apa kok? Saya mau tanya, tadi tuh kamu marah-marah, banting-banting, tonjok-tonjok, pukul-pukul lantai, masuk ke kolong mimbar tuh kenapa? Waduh, kenapa ya? Nah, lu kenapa? Dia nanya. Saya juga nggak tahu tuh. Masa kamu nggak tahu? Kamu sadar gak? Sadar. Ini sakit nih tangan mukul-mukulin lantai. Tapi saya nggak tahu kenapa. Boleh saya ngobrol? Boleh kok, cepetan kok. Galak banget dia bilang. Kamu papa gimana papa? Sama papa baik gak? Papa baik, papa tanggung jawab. Papa sayang saya. Lalu mau apa kok? Enggak, saya baru pertama kali lo ketemu, saya serem lo saudara. Saya serem banget nih anak cewek. Muka sih cakep ya. Lu ngomong kayak tusukin saya pakai belati. Saya tanya, kamu kuliah udah punya pacar belum? Buat apa pacar? Buat apa cowok? Gak ada gunanya. Terus saya serem gitu saudara. Buat apa? Gak ada gunanya kok cowok. Dia kecewa nih sama pria. Cuman sama papanya gak ada masalah. Lalu saya bilang, kuliah kamu apa yang terjadi? Gak ada yang terjadi. SMA, gak ada yang terjadi kok, nanya mulu tadi. Kuliah gak terjadi, SMA gak terjadi, SMP gak terjadi. Saya tanya SD, apa yang terjadi? Gak ada kok, gak ada. Kenapa sih nanya mulu? Orang gak ada kok, udah jujur nih. Lalu saya bilang, yuk kita doa yuk. Ini terakhir pertanyaan, yuk kita doa yuk. Doa, Tuhan, aku minta Roh Kudus-Mu membongkar setiap peristiwa yang tidak pernah bisa dimunculkan kembali. Trauma alam yang tidak pernah dia sadari, keluarkan kembali dalam nama Yesus. Itu fungsi Roh Kudus, menyadarkan peristiwa yang sudah lama dibalikan kembali. Ini pertanyaan terakhir ya, saya bilangin. Pertanyaan terakhir ya, lu mau jawab gak jawab, gue habis pulang. Gue udah capek gitu. Saya bilang gini, TK apa yang terjadi? Waktu kamu umur 5 tahun, tiba dia kaget, dia bilang gini, TK ya kok ya? TK ya, TK, sebentar nih, saya ingat nih. Lalu dia cerita gini, waktu di rumahnya, lagi bongkar rumah saudara, karena rumahnya mau dibangun saudara, itu banyak tukang bangunan datang bantuin untuk ngangkat-ngangkat barang. Nah salah satu ada bapak-bapak setengah baya, mulai incer ini anak, mulai perhatikan dan ikuti. Diikuti sampai di ujung gang buntu diperkosa ini anak. Lalu saya bilang gini, sejak saat itu apa yang terjadi dalam dunia kamu? Kok sejak saat itu kok saya benci banget sama namanya cowok dan pria. Makanya saya sadar, kenapa saya tadi pukul-pukul lantai, kenapa Koko tadi bilang jangan sentuh, jangan pegang ya. Kenapa? Saya lagi benci dan saya mengingat peristiwa belasan tahun yang lalu ketika saya umur 5 tahun. Dia sadar ada orang pria yang menganiaya, melecehkan dan itu membuat hidup dia berubah total menjadi pemarah, menjadi sensitif, menjadi tomboy luar biasa, kasar luar biasa. Terjadi pemulihan. Itulah fungsi Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Ketika kita menyembah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, pemulihan itu terjadi. Roh Allah membongkar setiap peristiwa yang tidak pernah kita tahu saudara. Saudara, saya adalah orang yang punya masa lalu berantakan total. Kalau saya gambarkan hidup saya 3M, menyedihkan, mengenaskan, mengerikan. Kenapa sedih? Saya mesti kerja cari uang setengah mati saudara. Dari rumah yang satu ke rumah yang lain, ketuk pintu rumah orang hanya untuk jualan, hanya untuk makan loh saudara. Orang berkata enaknya jadi anak pendeta besar. Iya, orang melihat dari penampilan. Tapi sesungguhnya kehidupan saya beratnya luar biasa. Itu menyedihkan. Mengenaskan kenapa? Karena saya mau mati berkali-kali. Karena saya berkata, Tuhan mana Tuhan? Tuhan itu ada apa enggak? Kalau ada pulihkan saya dong. Kalau ada sembuhkan saya dong. Kalau ada buka jalan dong dalam pekerjaan saya. Saya nggak pernah lihat itu. Menyedihkan, mengenaskan, mengerikan. Mengerikan kenapa? Karena hari Minggu saya khotbah. Hari Senin saya melakukan segala aktivitas yang merusak hidup saya. Menghancurkan hidup saya. Karena saya tidak berguna. Ada sebuah angka yang membuat saya, kalau saudara sebut itu, siapapun singgung-singgung itu akan membuat saya marah luar biasa. Angka itu 163. Kenapa saya marah? Karena tinggi saya cuma 163 cm. Itu marah luar biasa. Kenapa kok saya tinggi-tinggi saudara? Jadi saya punya si kecil, si pendek, si cebol. Orang tua bercanda, tapi itu masuk ke dalam hati alam sadar saya, nggak sadar saya. Jadi kalau ada orang foto-foto, ayo yang kecil paling depan, itu saya marah. Kenapa sih yang kecil di depan? Sekali-sekali yang kecil belakang dong. Depan dulu.
Ayo yang ngalah sama yang kecil, kata-kata kecil, kata-kata pendek, kata-kata mungil. Itu tuh membuat saya, aduh kenapa sih sebut-sebut sih? Itu tuh 160, jangan disebut-sebut dong. Dulu waktu zaman tahun 90-an, saya lumayan loh saudara, banyak yang nanya mau jadi cover boy gak? Mau, remaja gitu, siapa yang gak mau difoto? Selalu kalau isi biodata, tanya tinggi. Zaman saya itu minimal orang jadi cover boy tingginya 170. Saya 163 sampai berdoa puasa nggak naik-naik. Itu saya marah loh saudara. Kenapa Tuhan ciptakan 163? Saya melihat kelemahan saya terus. Dan saya mau mati karena 163. Makanya kalau saudara sebut itu, gua kepret loh. Itu tuh marah luar biasa. Lihat ya. Orang terluka saudara akan tersinggung dengan masalah satu titik yang berputar-putar pada masalah yang sama. Buat saya sekarang karena udah dipulihkan 163 gue gak peduli. Mau 160 saya berharga luar biasa. Makanya waktu SMA saya gak punya teman banyak. Karena saya mesti cari teman yang tingginya lebih pendek dari saya. Itu jadi teman saya. Teman saya cuma 2 jadinya. Si Ruby sama si Fukyong. Fukyong itu tingginya 155, oh gue lebih tinggi. Jadi bersyukur saudara. Ruby itu lebih pendek lagi. Jadi bersyukur bertiga kita doa sampai lulus SMA. Setidaknya naik 3 cm dalam nama Yesus. Tetap 163. Ya, kritis tuh saya. Menyedihkan, mengerikan, mengenaskan hidup saya. 20 tahun yang lalu saya nggak bisa berdiri kayak begini dengan mantap percaya diri. Saya percayalah saya orang yang minder, saya orang yang takut, saya orang yang bingung, saya nggak bisa ambil keputusan dalam banyak hal, nggak bisa. Orang terluka apa saja yang dikerjakan semuanya berantakan. Kalau dia nikah, maaf kata, keluargamu jadi kacau. Kenapa saudara lagi ketemu dengan orang terluka? Perkataannya, perbuatannya, segala sesuatu melukai pasangannya. Kalau dia punya anak, anakmu terluka. Kasar luar biasa. Sampai saya berkata, buat apa saya hidup Tuhan? Nggak ada arti orang 175. Jadi kalau saya pergi ke pesta pernikahan, ke ulang tahun, saya mesti tanya dulu, yang nikah tuh siapa? Tingginya tuh berapa? Lebih gue nggak bakal datang. Pernah suatu kali ada yang ulang tahun, saya udah siap nih, udah rapi, udah bagus deh. Udah keren, saya begitu masuk, saya lihat dari jauh, pintu jauh, saya lihat orang yang berdiri tinggi-tinggi semua, saya pulang loh. Takut, malu, dan saya berkata, kenapa Tuhan ciptakan saya dengan 163? Kenapa Papa mau saya buat 163? Kurang adonan apa? Ngomong dong gitu, kan marah luar biasa. Saudara, lagi itu terpuruk hidup saya. Minggu saya melayani Tuhan, minggu saya jadi pemimpin, minggu saya khotbah, saya memberkati. Tapi saya menyimpan luka puluhan tahun dalam hidup saya. Dan itu kacau luar biasa. Orang terluka disuruh mimpin orang terluka. Saya mimpin gereja, wih kasar minta ampun. Udah kayak Hitler saudara. Sini maju, telat pulang sana. Wih marah gitu loh saudara. Kasar luar biasa. Punya hubungan di mana-mana gak selesai, gak beres. Pacaran putus, pacaran putus, pacaran putus, pacaran putus, pacaran putus, pacaran putus, pacaran putus. Sampai gak kehitung, sampai berkata, emang saya gagal, emang saya gak berharga, kuliah gak selesai, IP jelek total, 0,76 IP saya. Kenapa? Bukannya bodoh, bukan goblok, bukan, karena terluka. Ini terluka, semuanya aspek kena. Pagi ini dengar baik-baik siang ini, berapa banyak dari kita terluka dengan masa lalu kita. Dengan orang tua kita yang diktator, pemarah, egois, gak tanggung jawab, yang lari dari keadaan. Dulu saya berkata, kenapa Tuhan ciptakan saya dengan keadaan saat ini? Tapi kalau saya sadar hari ini saya menjadi pemimpin, hari ini saya punya pekerjaan, hari ini saya punya keluarga, saya mengerti sekali setiap masalah dalam hidup saya membuat saya harus mengerti dan melewati proses. Kenapa tinggi saya 163? Kenapa saya banyak penyakit? Karena saya ngerti hari ini, waktu Tuhan pulihkan hati saya mesti melayani orang-orang yang terluka. Saya mesti layani keluarga-keluarga yang mau cerai. Saya mesti layani anak-anak muda yang mau mati bunuh diri. Dan Tuhan pakai saya. Saudara nggak perlu nyesel kenapa lahir dari keluarga miskin. Kenapa lahir dari keluarga narkoba. Kenapa papa lari kabur meninggalkan mama. Saudara nggak perlu nyesel. Dan saudara nggak bisa pilih kelahiran saudara di mana, di kota apa, di keluarga apa. Yang saudara mesti ngerti, saudara mesti lewati dirimu dengan Tuhan. Karena Tuhan membuat kita berharga.
Amin, saudara. Saudara mesti ngerti loh, saudara. Enggak, sekarang saya nggak peduli saya lahir dalam keadaan sakit. Saya nggak peduli, kenapa saya mengerti rencana Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan banyak orang. Istri saya nggak minta dilahir dari keluarga yang sangat susah. Istri saya nggak pernah minta, tapi lahir begitu saja. Dia nggak minta dengan papa mama yang seperti keadaan yang seperti dulu. Dia nggak minta, tapi mesti dilewati dengan apa? Tanggung jawab. Semua kita terluka, saudara. Tapi kalau luka saudara dibiarkan terus terluka, saudara, keadaanmu akan berantakan. Sampai satu titik saya doa udah nggak bisa. Doanya saya cuma gini, Tuhan saya mau mati aja. Ngapain hidup? Tuhan tuh mana? Ngapain hidup? Mati aja hari ini, mati gak apa-apa. Gak apa-apa mati. Mati susah, hidup susah, kerja susah, cari uang susah, semua susah. Buat apa? Tuhan ada apa enggak? Sampai satu titik saya masuk ke kamar saya nangis itu, saudara. Dia bilang, buat apa Tuhan hidup? Tiba-tiba roh Tuhan menegur saya. Tiba-tiba saya bisa tenang tuh. Lalu Tuhan suruh saya nyanyi satu lagu. Nah, lagu-lagu itu saya lupa, saudara, tapi lagu-lagu penyembahan di gereja. Saya nyanyi satu lagu. Saya lanjut lagi lagu kedua, lagu ketiga, saya nangis. Saya lihat kok bisa nangis ya. Saya ngerti Tuhan hadir dalam pujian penyembahan kita. Saya nyanyi lagi, terus saya nyanyi setengah jam, 1 jam. Kok damai? Oh, ternyata orang terluka itu butuh pujian dan penyembahan. Tetap keadaan tidak berubah. Hati ini kacau luar biasa. Sampai suatu ketika saya pengen cari seminar, KKR, pembicara yang khotbah tentang hati yang luka, hati yang kacau. Pengen cari, nggak ketemu. Dapat waktu itu kaset, bentuk kaset. Pembicaranya Kak Edi Leo dari Abalov, hati Bapak, dia bilang. Lalu dia bicara, kalau saudara kehilangan figur, kalau saudara terluka, kalau saudara gambar dirimu rusak, cuman Tuhan yang bisa menyembuhkan engkau. Ngomong di depan kaca, ngomong di dalam hidupmu, engkau berharga. Dari puluhan juta, ratusan juta anak muda dipilih untuk menjadi luar biasa. Hidupmu punya masa depan, hidupmu gak takut, hidupmu gak bingung, hidupmu luar biasa karena Tuhan membuat kita luar biasa. Itu bangkit buat saya, saudara. Itu membuat saya, iya ya, saya sadar ya. Saya gak pernah ngaca, saudara. Kenapa? Kaca itu sebuah kebencian buat saya. Kenapa? Jelek banget dulu saya. Kata orang, kata saya. Padahal ya biasa-biasa aja. Saya malu menghadap kaca. Buat apa kaca tuh, buat apa? Jadi sekarang kalau di depan kaca juga biasa-biasa aja. Cuman hati udah berbeda. Ngaca nggak ngaca tetap keren kayak gini. Jadi buat apa ngaca gitu. Jadi saya di depan kaca selalu berkata, Paulus dengar baik-baik. Kamu dipilih Tuhan dari ratusan juta anak muda menjadi orang yang sangat berharga. Hidupmu punya masa depan, pekerjaanmu berjelas, tidak ada ketakutan. Semua kata bunuh diri, mati dipatahkan dalam nama Yesus. 3 tahun saya berkata itu setiap saat. Dan power, kuasa dari perkataan orang percaya menyembuhkan luka saya. Sembuh saya total. Sembuh. Dan saya pelan-pelan mulai berlihat, iya ada Tuhan. Benar ada Tuhan. Kalau saudara berkata Tuhan di mana? Tuhan gak jauh di hati saudara. Tinggal masalah saudara percaya gak Tuhan ada. Saya kacau, saudara. Aduh, saya bilang hidup saya ini kok tambah begini. Waktu Tuhan jamah saya, doa saya mulai berganti. Waktu belum dijamah saya berkata, mati sekarang aja Tuhan. Buat apa hidup? Doa saya gitu. Doa saya seperti yang saya ucapkan sekarang tidak berubah. Mati aja Tuhan. Buat apa hidup? Menyesal saya lahir. Itu perkataan saya. Tapi waktu saya Tuhan dipulihkan. Waktu saya mengaku di depan kaca. Saya mengatakan diri saya luar biasa. Menjadi luar biasa. Menjadi berharga. Doa saya berubah total. Doa saya gini. Tuhan, izinkan saya hidup sekali lagi. Buat saya berharga. Kalau saya mati, saya punya tanggung jawab. Kalau saya mati saya nggak sia-sia. Hidupkan saya kembali. Saya mau melayani Tuhan. Itu doa saya. Dan hari ini kalau saudara lihat keadaan saya, 97% total sembuh. Kenapa nggak 100%? Kalau 100% lebaikan 97%. Apa saja yang saya kerjakan dibuat Tuhan jadi lancar. Dimulai dari satu kata, hatimu sudah disembuhkan. Saya pemarah, bisa ngomong anjing sama orang. Setan, bangsat, itu perkataan saya.
Saya nggak sabaran, saya pemarah, saya emosian. Cepat-cepat mau mati, apa-apa mau mati, setelah sedikit mati aja, mati aja. Hari ini enggak, beda. Ketika saya menikah, hati saya pulih, istri saya pulih, kita berdamai. Keluarga kami pulih luar biasa. Kerjaan kami luar biasa pulih. Dimulai dari kata hati yang dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Efesus 2 ayat 10, mari kita buka. Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Kalau saya mau tambahkan kehidupan yang baik, masa depan yang baik, hidup yang berharga. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan yang luar biasa, masa depan yang luar biasa, keluarga yang luar biasa, segala sesuatu yang saudara buat jadi luar biasa. Tapi terlebih dahulu hatimu mesti pulih. Saya ngerti kok kenapa kita lahir dalam keluarga yang bapak mau bunuh anaknya banyak kok. Di daerah sini banyak bapak jual anaknya. Bapak perkosa anaknya. Bapak ikat anaknya. Bapak gebukin anaknya. Banyak luar biasa. Kenapa? Karena dari sebuah keluarga yang sakit hati menikah dengan keluarga yang sakit hati, melahirkan sebuah generasi yang sakit hati. Kalau saudara bilang keluarga saya berantakan, lihat papa mamamu, hatinya pasti terluka. Galatia 5 berkata, mari kita buka Galatia 5 ayat 19 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, saya sangat sadar sekali, karena saya melayani orang-orang yang kena narkoba, kena LGBT, kena hal-hal yang membuat mereka kacau balau. Saya ngerti sekali, dimulai dari kata hati. Makanya begitu susahnya kita ajak suami ke gereja, ajak istri bertobat, ajak anak-anak benar, itu susah sekali. Saudara mesti sembuhkan apa? Hatinya. Kalau anak saudara udah terluka, saudara minta apa aja nggak bakal diladenin. Kalau anak saudara terluka, dia akan menjadi pemberontak, menjadi nakal luar biasa. Untuk balik ke rumah luar biasa susahnya. Ketika saudara berkata, Tuhan saya mau bertobat setengah mati. Saudara, yang pertama saudara mesti cek hati saudara. Saudara pemarah luar biasa, saudara mesti cek peristiwa masa lalu yang membuat saudara jadi pemarah. Peristiwa 20 tahun, 25 tahun tidak ada yang bisa ingat. Tapi nanti Roh Kudus membongkar setiap peristiwa kita. Dan kita butuh jamahan Tuhan. Pemulihan saya dimulai ketika saya mulai ngangkat tangan. Dan saya mulai menyembah Tuhan. Satu persatu itu damai turun. Makanya firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kedamaian. Di mana ada roh Allah, tidak ada ketakutan. Di mana ada roh Allah, hidupmu pasti percaya ada harganya. Kalau saudara merasa gagal, putus asa, stres luar biasa, ayo pagi ini biar hati saudara dipulihkan. Pemusik boleh bang? Boleh maju. Galatia 5 ayat 21 kita buka saudara. Galatia 5 ayat 21. 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, setia. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau hatimu terluka, kedengkian, kemarahan. Kenapa suami pulang malam sedikit, istri yang marah-marah, hatinya lagi luka. Uang sayur gak cukup, marah-marah, hatinya lagi luka. Saudara dengar baik-baik, di dunia ini tidak bisa dicari kata penyembuhan hati yang terluka. Saudara punya uang banyak, ratusan juta, miliaran. Saudara punya kerjaan yang sangat bagus, perusahaan yang sangat bagus, mobil yang sangat keren. Tapi hatimu terluka, percaya sama saya, hidupmu seperti di neraka loh saudara.
Bener gak? Mau makan di hotel bintang 5, 4, nggak enak saudara. Tapi kalau hatimu sembuh ya, makan apa aja, pergi kemana saja. Saya pernah cek hati saya, Kita bawa makanan, pergi ke Monas saudara. Duduk di tamannya, itu kaki 5, banyak kan, abang-abang, tukang apa banyak. Duduk, damai-damai aja loh saudara. Saya juga nggak ngerti apa saya yang aneh, apa saya yang benar gitu kan. Tapi buat saya nggak masalah. Pergi kemana saja, naik apa saja, makan di mana saja, di pinggir jalan, di kaki 5, asal nggak di tengah jalan supaya nggak ditabrak. Pokoknya nikmat luar biasa. Kenapa? Dimulai, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar seluruh kehidupan dalam hidupmu. Kalau sudah udah punya mobil tapi masih ngeluh. Kalau sudah udah punya rumah bagus masih ngeluh, masih kesel, rasanya putus asa. Ayo kita lihat yuk, traumamu di zaman dulu ada apa. Pagi ini kita mau dipulihkan, amin. Amin. Kita buka hati. Seperti anak remaja itu, ayo kita doa yuk. Minta roh Allah pulihkan hidupmu. Tuhan sembuhkan hati kita. Dipulihkan. Seminggu kemudian anak ini telepon saya. Kau Paulus, hati saya beda. Yuk kita ketemu yuk. Sekarang ketemu nih, musik. Sekarang ketemuan nih. Hei kau Paulus, apa kabar? Ada senyum. Saya gak dimarah-marahin. Gak dibentak-bentak. Kau udah makan belum kau? Beda loh saudara. Ketika hatinya disentuh dengan hatinya Tuhan dijamah. Orang yang kasar tiba-tiba lembut. Orang yang mukanya rembo jadi tweety loh saudara. Aduh saya bilang, kok kamu jadi manis, cantik. Dia make up, pakai rok. Iya dong, hati saya udah dipulihkan, Yesus dahsyat. Amin. Baik kita tepuk tangan buat Tuhan kita.